ada di belakang panggung politik Indonesia, rusak nih Indonesia. Saya rasa demikian. Hancur itu. Betul. Indonesia tidak ada masa depan lagi. Dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi, kan gitu. Oke, welcome back guys. Langsung saja, akhir-akhir ini kita sedang berada dalam situasi bingung, dalam situasi tegang yang diakibatkan dari hiruk-pikuk perpolitikan di Indonesia, guys. Nah, dalam kekacauan perpolitikan itu banyak sekali pendapat-pendapat atau pemaparan yang disampaikan oleh mantan pejabat, politikus, aktivis, bahkan pengamat politik mengenai kepemimpinan semasa periode Presiden Joko Widodo, guys. Nah, entah itu hanya sebuah pendapat, ataukah hanya sebuah analisis, atau merupakan sebuah fakta. Nah, pendapat-pendapat tersebut bisa dibilang relevan dengan situasi hukum dan perpolitikan di Indonesia saat ini, guys. Kemarin jadi ya, hegemonia kayak gitu ya, terus ini caplok, para ini caplok, lalu terus ini yang tetap ada di belakang panggung politik Indonesia, rusak nih Indonesia. Saya rasa demikian. Hancur itu. Betul. Indonesia tidak ada masa depan lagi. Prof Mahfud, itu kayak membuat Prof Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda. Kan agak lucu ya. Ketua KPK bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Betul. Iya kan? Untuk klarifikasi. Tapi dibantah oleh seorang jubir. Jubir, nggak bisa katanya. Masa jubir bantah atasannya? Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Nggak masuk akal, saya baru lihat sekarang jubir membatalkan pernyataan ketuanya. Nggak masuk di akal saya. Organisasi macam apa kalau tidak bermasalah? Tapi kan tidak mungkin ini hanya tanggung jawab satu orang yang memang presiden. Ya. Yang saya maksud adalah seharusnya ada banyak orang yang kita mintai pertanggungjawaban. Penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will seorang presiden. Okay. Itu kuncinya. Saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman, kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit. Itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi, kan gitu. Dari cuplikan video tersebut yang diungkapkan oleh Pak Mahfud menggambarkan sebuah kekecewaan terhadap pemerintahan dari Presiden Jokowi. Yang notabene Pak Mahfud tersebut merupakan bagian dari kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Beliau menjabat sebagai Menko Polhukam pada saat itu. Tapi tidak hanya pendapat dari Pak Mahfud saja, ada juga pendapat dari mantan menteri lainnya semasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode pertama. Lihat kiri kanan, menganalisis diskusi sama teman-teman, memang di masa Pak Jokowi lah kehancuran institusi itu betul-betul terasa gitu. KPK dihancurkan pada masa Jokowi, partai-partai diperkosa pada zaman Jokowi, MK diperkosa pada zaman Jokowi, polisi dijadikan parcok pada zaman Jokowi, bansos gila-gilaan pada zaman Jokowi. Jadi memang ini saya sebut sebagai lubang hitam ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Selain itu, ada juga pendapat yang disampaikan oleh Pak Ahok, yang mana kita tahu sebelumnya Pak Ahok ini tugaskan untuk mengurus BUMN, tepatnya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Pertamina, guys. Namun beliau diberhentikan pada saat itu karena dianggap gagal dalam menyelesaikan problem-problem yang terjadi di Pertamina pada saat itu. Tapi setelah beliau diberhentikan, muncul sebuah pendapat atau pernyataan dari beliau mengenai
kondisi dan situasi di dalam Pertamina tersebut, guys. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina, karena nggak jadi jurut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin. Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah mau maki kau, gue dirut, udah pecat tuh, gue bilang. Selain kos pernah gue gitu, gue pecat tuh, gue bilang. Kasihan Bapak. Iya kan? Nah, Reja Khalid ini kan bosnya. Nah, zaman Jokowi, awalnya Jokowi 2015 kalau nggak salah saya kan berusaha untuk menghancurkan si Reja Khalid. Iya kan? Kemudian kebongkarlah. Sempat itu ya? Sempat. Ketika menterinya sudah membongkar, malah menterinya yang dipecat kan oleh Jokowi, namanya Sudirman Said, ya kan? Sudirman Said itu menterinya yang diminta membongkar, kemudian Faisal Basri sebagai ketua tim pembongkaran mafia migas ini terbongkar, malah mereka dipecat sama Jokowi. Dua-duanya tuh? Iya, itulah pengakuan si menteri itu, Bapak Sudirman Said. Jadi dianggap nih legal terus dia, gitu loh, dianggap ini gitu. Jokowi menjadi presiden 2014. Ya. Sudirman Said menteri SDM. Oke. Kita ketemu lagi kasus Papa minta saham. Ya. Ketemu Reza Khalid lagi. Betul. Ketemu lagi. Nah, kita matiin lagi. Oke. Matiin lagi. Tahu-tahu menikah Gibran. Oke. Kita masih lagi perang tuh Papa minta saham. Nikah Gibran. Loh. Kok Ada Reza Khalid jadi tamu istimewa, tamu VIP? Waduh, masuk lagi barang ini. Lagi barang ini nih. Nah, saya bayangkan, saya ke Solo hanya ingin tahu siapa undangan datang. Pak Sudirman, Pak Dirman, Reza Khalid datang. Loh, kok dia datang? Tahu-tahu dilihat di foto khusus. Wah, mati kita ini. Ini gila ini. Ini permainan apa yang terjadi? Setelah itu, setiap ada undangan Jokowi, ada dia di depan. Wah, masuk barang ini.